Tuhan, syukur kami kepadamu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan sekarang kami siap Tuhan mendengar Engkau berbicara melalui hamba-Mu pagi hari ini. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara semua, Tuhan memberkati. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mau belajar tentang keimanan kita. Ya, saya kasih judul kunci iman kita. Mari kita membaca firman Tuhannya di Ibrani 12 ayat 2. Firman-Nya berkata demikian, saudaraku. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita lihat bagaimana pengorbanannya Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa diselamatkan. Pagi hari ini kita berdoa, tentu mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus mau memikul salib dengan tekun, menggantikan sukacita yang harus disediakan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah saudara dan saya di hadapan Tuhan adalah sempurna? Sejenak kita boleh renungkan, apakah saudara dan saya sempurna sekarang ini. Karena sering melihat dosa yang pernah kita buat, atau kegagalan atau kesalahan yang telah kita buat, membuat kita melihat bahwa kayaknya kita tidak sempurna. Karena begitu banyak dosa yang kita perbuat dan kegagalan-kegagalan yang selama ini setelah terima Tuhan Yesus Kristus pun masih melakukan dosa. Sekarang bagaimana Allah melihat Anda dan saya, melihat saudara dan saya? Allah memandang kita sebagai orang yang benar, sebagai orang yang sempurna di dalam Kristus. Tuhan Yesus sudah bayar semuanya itu supaya kita menjadi sempurna. Yesuslah yang membayar semuanya dosa-dosa kita sampai lunas, katanya. Jadi saudaraku, kita butuh iman untuk percaya bahwa Tuhan melihat kita yang percaya kepada Kristus sebagai orang benar. Kristus tidak melihat kita akan dosa-dosa kita lagi. Hebatnya orang Kristen yang percaya pada Kristus, Kristusnya tidak melihat kita menjadi orang-orang berdosa lagi. Kita sempurna di hadapan Tuhan. Jadi dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh untuk apa yang Yesus katakan di Ibrani 8 ayat 12. Bilangnya demikian, saudaraku. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kebayang kalau dosa-dosa kita masih diingat-ingat Tuhan. Kita tidak layak menjadi orang benar ataupun orang berdosa. Tuhan Yesus tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana sumber iman itu? Yesuslah sumber iman kita, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Di firman Tuhan tadi Ibrani 12 ayat 2, kalau saya bacakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita. Sumbernya adalah Tuhan Yesus, dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib
Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Jadi sekarang bangkitkanlah iman kita dengan memandang selalu kepada Tuhan Yesus. Saudara adalah orang yang sempurna, orang yang dilupakan dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku, kalau saudara sudah paham bahwa saudara adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang diampuni dosanya, marilah kita alihkan pandangan kita tentang ketidaksempurnaan kita itu yang tadi. Kita alihkan kegagalan kita. Kita alihkan kesalahan-kesalahan kita kepada Yesus. Semakin banyak kita arahkan pandangan kita, semakin banyak saudara kita arahkan pandangan kita kepada Yesus dan karyanya yang telah selesai itu, maka semakin banyak iman yang akan muncul di hati kita. Anda sudah bersih, sudah diampuni oleh Yesus. Mari kita dapat memulai dari awal yang bersih itu dan memiliki awal yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Yang baru telah datang, sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kata 2 Korintus 5 ayat 17, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Terpujilah nama Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kepada kita ya pendoa-pendoa ya. Jadi sekarang kita berdoa sebagai orang ciptaan barunya Tuhan Yesus. Dia pasti dengar akan doa kita. Dia telah memberikan rohnya yang kudus untuk memimpin kita berdoa yang benar. Mari siapkan diri kita, hai orang-orang benar. Kita berdoa kepada yang mempunyai langit dan bumi. Kemarin saya melihat diprediksi tahun 2050 bumi ini mengalami gejala alam yang mengerikan. Banyak banjir, ya, karena panas bumi bertambah. Bagaimana dengan kita orang-orang benar? Jangan takut. Tuhan melindungi saudara dan saya. Berharaplah kepada Tuhan sebagai orang-orang ciptaan barunya. Mari kita berdoa saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau memandangkan